Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Banyak sekali ya pro dan kontra begitu kan ketika melihat apa yang sebenarnya terjadi begitu ya. Bahwa Anda mengatakan bahwa Menteri Jokowi ya akses penonton ya, Menteri Jokowi soroti akses penonton dari parkir JIS ya. Bahkan Jack Pro mengatakan ada 138 pintu ya untuk keluar masuk stadion. Katanya ada satu pintu begitu kan ya. Ini kan sudah terbukti apa yang disampaikan oleh oleh Kompa dari Tempo begitu kan. Menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi ya. Ini ada 138 pintu, bayangkan begitu kan. Katanya kok ada yang berspekulasi katanya ada satu pintu dan sebagainya begitu kan. Padahal aksesnya ini banyak di situ begitu kan. Ini bayangkan ini. Setiap ada di dalamnya ini kan pintu begitu kan. Ini pintu begitu kan. Katanya ada 138. Kok yang keluar kok katanya ada satu pintu dan sebagainya begitu. Ada apa begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Menteri Jokowi soroti akses penonton dan parkir JIS ya. Jack Pro mengatakan ada 138 pintu untuk keluar masuk stadion ya. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. 82.000 penonton butuh bahan parkir ya. Berapa ribu ya Min ya. Ya kira-kira kalau 30% penontonnya bawa mobil ini 300% aja. Kalau sampai 45% penonton ya bawa mobil berarti 1.500 mobil aja, kira-kira cukup nggak ya? Luas akses jalan menuju ke sana kira-kira muat 82.000 penonton nggak ya? Angkutan umum yang angkut 22.000 penonton ya, memedaikah? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan meski 1.000 pintu ya juga kurang untuk lawan politik tetap tidak layak. Meski danau yang di sebelah ya dikeringkan untuk tempat parkir juga tetap tidak layak. Susah karena mengukur dengan kebencian. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena pada hakikatnya kenapa sih ya masih ada renovasi buang-buang uang dan sebagainya. Apakah ini standar FIFA gimana begitu kan. Apakah orang FIFA langsung yang mengatakan seperti itu begitu kan. Itu kan seharusnya jelas di situ begitu kan. Inilah yang seharusnya kita menjadi catatan penting seolah-olah dulu begitu kan. Konsultan dari FIFA, konsultan dari berbagai itu seolah-olah tidak ada gunanya begitu kan. Ya yang dikatakan netizen di sini kan menarik begitu kan. Saking bencinya, jangankan parkir beribu-ribu begitu. 100.000 parkir pun ya ada begitu kan. Tetap itu salah katanya begitu ya. Sebaiknya Tempo juga memuat keterangan arsiteknya ya, karena fasilitas pendukungnya belum dibangun sepenuhnya sehingga ada masalah akses di mana akses timur ke arah danau belum dibangun ya, sehingga hanya ada 2 akses arah barat dari dalam stadion ya, stadium. Fasilitas transportasi publik belum ada. Ya kan di situ bahkan transportasi publik di situ kan ada Transjakarta yang katanya sekarang itu akan dibenahi bahwa akan ada akses di situ, katanya begitu ya. Di mana akses timur ke arah danau belum dibangun ya, katanya begitu. Tidak menteri juga ya. Tidak menteri juga, tidak masyarakat. Isinya hanya menghujat-hujat JIS ya. Berapa sih ya? Barang sudah jadi. Kalau tidak menghendaki ya sudah dikembalikan ya. Diserahkan kepada rakyat untuk kegiatan olahraga. Dan itu uang rakyat. Tidak ada yang mubazir ya. Hanya karena pengen bisa seperti ini, buset. Renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ini kritikan-kritikan dari netizen banyak sekali ternyata begitu ya. Ini mereka perlu dibuat malu dulu sama netizen baru mengakui kalau pinta JIS ada 138 bukan satu. Bahkan ya berharap ya eventnya batal daripada dipolitisasi terus, malah nanti persiapan kacau dan bikin malu. Ya bisa saja nanti begitu kan. Ya batal lagi dan batal lagi. Tunggu saja bagaimana nanti actionnya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini menarik juga begitu kan. Menteri Jokowi soroti akses penonton dan parkir JIS ya. Jack Pro ada 138 pintu untuk keluar masuk stadion. Katanya ada satu pintu. Ini kok banyak begitu ya. Ini dikutip dari Tempo begitu ya. Vice President Corporate Secretary ya PT Jakarta Portindo Jack Pro Syahrizal Sarif ya menjawab soal infrastruktur ya International Stadium JIS yang dianggap belum layak digunakan sebagai venue ya Piala Dunia U17 2023. Ya, menurut dia stadion tersebut sudah 100% siap menjadi venue pertandingan sepak bola internasional ya. Bahkan kalau eventnya sudah siap, kata dia saat ditemui Tempo ya di JIS ya pada hari Senin.
Bahkan dia mengatakan sebelumnya Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir menyatakan JIS tidak bisa langsung dipakai untuk berhelatan dunia Piala Dunia U17 ya 2023 karena ada sejumlah catatan. Untuk itulah JIS harus direnovasi ya terlebih dahulu agar layak menjadi venue Piala Dunia U17. Kok yang lain tidak ada renovasi sana sini begitu kan? Ya kok ada yang lain misalnya yang dipersiapkan di situ kok sah-sah aja begitu kan, tidak ada yang kemudian renovasi inilah situlah dan sebagainya begitu kan, kok hanya JIS di situ begitu, ada apa begitu. Bahkan JIS adalah salah satu stadion ya alternatif pengganti ya, katanya ini pengganti begitu ya, alternatif pengganti di situ begitu. Tetapi perlu diingat bahwa walaupun pengganti kan seharusnya menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya apakah yang sebenarnya JIS itu sudah dikatakan oleh FIFA atau tidak layak atau apa begitu, atau hanya ini spekulasi orang-orang Indonesia saja begitu kan. Bahkan ini disebutkan ya, disebut Presiden Joko Widodo ya, Jokowi untuk menjadi venue ya Piala Dunia U17 ya, musababnya Stadion GBK kemungkinan tak bisa dipakai lantaran bertok dengan konser Coldplay ini begitu kan ya. Tetapi kan kalau memang ada unsur seperti itu ya kita buktikan saja bagaimana jadinya nanti begitu ya. Bahkan ya di sini disebutkan ya ada 3 menteri katanya begitu ya. 3 menteri Jokowi kompak menyatakan JIS belum memenuhi standar FIFA. Ketiga pembantu Jokowi ini diantara Erick Thohir, Basuki ya, bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya kan satu objek di situ begitu ya. Menurut Syahrial ya pihaknya telah menyediakan ya kantong parkir untuk kendaraan pribadi di area JIS. Meski begitu, Jack Pro memang menyarankan penonton untuk datang ke stadion menggunakan ya mode transportasi umum. Ya saya kira akan memadahi di situ begitu kan. Bahkan BUMD DKI Jakarta itu bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta Transjakarta untuk mengadakan ya mode transportasi seperti menambah bus ya. Dari pantauan Tempo ada 2 bus yang terparkir di halte Transjakarta depan JIS. Bahkan kami menyiapkan parkir pribadi, tapi JIS desain pembangunan berkelanjutan, memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai lingkungan sekitar terdampak seperti kemacetan dengan adanya kendaraan pribadinya. Bahkan ya memasuki ya lantai 1 JIS ya, gedungnya sudah dicat ya, area di sekitar pun ya terlihat bersih, rumput-rumput di lapangan pun sudah dibenahi. Salah satu petugas yang berjaga menyebutkan rumput itu adalah campuran antara rumput sintesis dan asli. Bahkan ya kemudian kamar mandi hingga ruang ganti pemain sudah disiapkan, termasuk sistem ya keamanan keluar masuk penonton. Syahrial menyebutkan ada ratusan pintu penonton di stadion ya ke kapasitas 80.000 orang. Bahkan jadi kalau kita melihat ada pintu-pintu masuk dalam area ya, ini ada 138 pintu untuk penonton ya masuk keluar ya, masuk keluar masuk begitu ya. Bahkan walaupun Jack Pro menganggap fasilitas JIS sudah siap 100%, lanjut Syahrial pihaknya menunggu tindak lanjut ya. Bahkan evaluasi serta keputusan FIFA dan diperintahkan soal venue Piala Dunia U17 ya 2023. Jadi secara formal kami belum ada diskusi secara khusus soal itu katanya begitu ya. Ya pada hakikatnya kan tahu sendiri begitu kan bagaimana ya nasib bangsa kita begitu kan. Kalau yang kemudian sudah baik lalu kemudian masih kurang ini kurang itu kan biarkan begitu kan, terserah pemerintah begitu kan. Padahal rakyat sekarang sudah tidak bisa dibohongi dengan hal itu begitu kan. Ini kan sudah jelas begitu kan ruangnya begitu kan ya, ruang-ruang apa namanya supporternya atau tempatnya di situ begitu, dan bahkan ini ada lubangnya dan menuju ke bawah di situ begitu kan, ini kan. Tetapi kenapa kok menjadi masalah besar begitu? Ada apa begitu kan? Ya, oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.